Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jonathan Ari Susanto dengan NPM 21012010283. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ekonomi dari materi deret hitung, surplus konsumen, surplus produsen, fungsi biaya, dan fungsi penerimaan. Yang pertama ialah deret hitung. Apa sih deret hitung? Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya seperti di gambar, yang pertama ialah 1, 4, 7, 10, dan 13. Di sini kita lihat dari mereka terdapat pertambahan atau penjumlahan yang stabil, yaitu plus 3. Ini merupakan deret hitung. Dan bagaimana sih cara mencari deret hitung suku ke N? Rumusnya ialah Sn sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Dengan Sn ialah suku ke N, A sama dengan suku pertama atau S1, dan B ialah pembeda. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari pembeda jika yang diketahui suku secara berurutan? Caranya ialah B sama dengan Sn ditambah 1 dikurang Sn. Dan bagaimana sih cara mencari pembeda jika tidak diketahui suku secara berurutan? Rumusnya ialah N2 dikurang N1 dikali beda sama dengan Sn2 kurang Sn1. Kita langsung lanjut ke contoh kasusnya agar lebih mudah dipahami. Hasil penjualan PT Sukses pada tahun keempat dan keenam adalah 310 dan 450 juta. Jika perkembangan hasil penjualan memiliki pola sama dengan deret hitung, berapakah hasil penjualan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penjualannya sebesar 170 juta. Jadi sebelum mulai, kita lihat di soal terdapat yang diketahui adalah S4 dan S6. S4 310 dan S6 adalah 450. Selanjutnya, kita ingin mencari pembeda dengan rumus yang tidak diketahui suku secara berurutan, yaitu N6 kurang N4 dikali beda sama dengan S6 kurang S4. 6 dikurang 4 dikali beda sama dengan 450 dikurang 310. 6 kurang 4, 2. Dan ini dikurang hasilnya 140. Pindah ruas, B sama dengan 70. Jika kita sudah mengetahui B, maka kita bisa lanjut ke yang ditanyakan. Kita ingin mencari A dengan menggunakan S4. Kita juga boleh menggunakan S6, cuma di sini saya ingin menggunakan yang S4 saja. S4 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. 310 sama dengan A ditambah 4 kurang 1 dikali 70. 310 sama dengan A ditambah 3 kali 70, yaitu 210. 210 pindah ruas ke kiri, dapatlah 100 sama dengan A. Selanjutnya kita ingin mencari pertanyaan kedua. Pada tahun keberapa? 170. Mintanya ialah N. 170 sama dengan 100 ditambah N kurang 1 dikali 70. 170 sama dengan 100. 70 dikali N 70N, dan min 1 kali 70 ialah min 70. 140 sama dengan 70N. N sama dengan 2. Jadi, hasil penjualan pada tahun pertama ialah 100, dan tahun keberapa penjualannya sebesar 170 juta ialah 2. Selanjutnya, materi surplus konsumen. Apa sih surplus konsumen? Surplus konsumen ialah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Apa sih maksudnya? Maksudnya ialah, contohnya ketika kita ingin membeli barang di mall. Misalkan ingin membeli baju dengan seharga 100 ribu. Ternyata pas di mall, harganya ialah cuma 50 ribu. Otomatis kita memiliki surplus konsumen sebesar 50 ribu.
Nah, itu namanya surplus konsumen, kelebihan dari apa yang kita ekspektasikan. Dan jika digambar di kurva, dapatlah surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real. Dan dari gambar ini kita dapat lihat surplus konsumen itu sama dengan luas segitiga. Itu setengah kali alas kali tinggi. Kita langsung lanjut ke contoh kasusnya agar lebih mudah dipahami. Fungsi permintaan dari sebuah produk adalah 100 min 2Q. Hitunglah besarnya surplus konsumen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar adalah 50 per unit. Nah, awal-awal kita akan mencari titik potong sumbu Q dulu. Jika P sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan di sini. 0 sama dengan 100 min 2Q. Pindah ruas, Q sama dengan 50. Lanjut kita cari titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0. Masuk ke persamaan sebelumnya juga, P sama dengan 100 min 2Q. Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 100 min 2 kali 0. Dapat P sama dengan 100. Selanjutnya, jika P sama dengan 50 atau harga pasarnya, maka ketemu Q-nya sama dengan 25. Nah, jika digambar di grafik, maka titik 50,100 ini ialah fungsi permintaannya, dan 50,25 ini merupakan harga realnya. Dan yang saya birukan ini ialah area surplus konsumennya. Sama luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ialah 25 dan tingginya didapat dari 100 dikurang 50, yaitu 25. Jika kita kali setengah kali 25 kali 50 sama dengan 625. Lanjut ke surplus produsen. Apa sih surplus produsen? Surplus produsen adalah selisih antara jumlah yang sebenarnya diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Maksudnya ialah contohnya jika pedagang daging di pasar, mereka sudah rela menjual dagingnya seharga 50.000. Namun kenyataannya ada yang membeli seharga 80.000. Otomatis mereka mendapatkan surplus produsen sebesar 30.000. Itu dinamakan surplus produsen. Dan jika di kurva, surplus produsen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Dan jika kita lihat juga, ternyata ini juga membentuk pola segitiga. Maka surplus produsen dapat dicari dengan rumus luas segitiga. Langsung lanjut ke contoh kasusnya. Fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PS sama dengan 20 tambah 4Q. Hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar adalah 60 per unit. Nah, pertama kita cari titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0. Maka P sama dengan 20. Kita tandai di sini 20. Selanjutnya jika harga pasar 60, maka berapa Q-nya? Q jika pasar 60 sama dengan 20 tambah 4Q. Q sama dengan 10. Ketemu koordinatnya 60.10. Maka di sini kita tarik garis lurus. Nah, sesuai yang sudah saya bilang sebelumnya, daerah surplus produsen berada di bawah garis harga real dan di atas fungsi penawaran. Maka ini merupakan luas daerah surplus produsen. Rumusnya ialah setengah kali alasnya 10, tingginya ialah 60 kurang 20, 40. Dan jika kita kalikan, dapatlah 200. Lanjut ke fungsi biaya. Fungsi biaya atau TC di dalam perusahaan meliputi biaya tetap dan biaya variabel. TC atau biaya total didapatkan dari FC ditambah VC, yang dimana FC adalah biaya tetap dan VC adalah biaya variabel. FC sama dengan K, konstanta. Kenapa? Karena biaya tetap dia stabil, cenderung datar, dan VC adalah biaya variabel, dia dipengaruhi oleh kuantitas. Dan ini merupakan kurvanya. FC datar karena dia cenderung
stabil, dia tidak berubah-ubah, dia sudah tetap. Dan VC dimulai dari 0. Karena jika kuantitas yang dihasilkan ialah 0, maka biaya variabelnya ialah 0. Jadi dimulai dari sini. Sedangkan TC, kenapa dimulai dari sini? Karena walaupun VC-nya sama dengan 0, dia tetap ada biaya tetapnya. Sudah ada biaya yang harus dikeluarkan, makanya dimulai dari sini. Nah, next, langsung lanjut ke contoh kasusnya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 50.000. Sedangkan biaya variabelnya atau VC-nya sebenarnya 100 Ki. Carilah persamaan biaya totalnya. Dan yang kedua, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 700 unit. Gambarkan kurva biaya totalnya. Jadi yang diketahui, FC sama dengan 50.000 dan VC sama dengan 100 Ki. Nah, carilah persamaan biaya totalnya. Yang tadi saya bilang, TY sama dengan FC ditambah VC. FC 50.000 dan VC 100 Ki. Maka ini merupakan persamaan biaya totalnya. Lanjut, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 700 unit? Jika ini produksi 700 unit, maka VC-nya sama dengan 100 dikali Ki atau sama dengan 700. Jadi VC-nya sama dengan 70.000. Maka TC-nya adalah FC ditambah VC. 50.000 tambah 70.000 sama dengan 120.000. Dan jika digambarkan di kurva, maka seperti ini hasilnya. 120.000 ketika memproduksi 700 unit, dan VC adalah 70.000 ketika memproduksi 700 unit, dan FC tetap 50.000. Nah, lanjut ke fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan atau TR didapatkan dari harga produk dikali kuantitas produk. Untuk kurvanya bisa dimulai dari 0, karena jika kuantitas yang dihasilkan ialah 0, maka TR sama dengan P kali 0, yaitu 0. Maka yang mulai grafiknya dari sini. Langsung lanjut ke contoh kasusnya, biar kita lebih paham. Harga jual produk adalah 300 per unit. Carilah persamaan penerimaan total. Dan berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 300 unit. Menggambarkan kurva penerimaan totalnya. Yang diketahui ialah harganya ialah 300 per unit. Bagaimana cara mencari penerimaan total? Persamaannya ialah P kali Q. Maka diketahui P-nya 300 dan Q. Maka persamaan penerimaan totalnya ialah 300 Q. Dan berapa penerimaan jika terjual sebanyak 300 unit? Maka TR sama dengan 300 kali Q, 300, Q-nya 300, dikalikan dapat 90.000. Maka besar penerimaan jika terjual sebanyak 300 unit ialah 90.000. Dan gambarkan kurva penerimaan totalnya. Diketahui P-nya 300 dan Q-nya 300. Kita cari titik koordinatnya di sini. Kita tarik garis lurus dari 0 jika Q sama 0. Dapatlah garis TR-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi penerapan matematika bisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.